Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lekman. Tumben-tumbenan is gaya Lekman belajar. Lah ini ada waktu kosong, waktu longgar sambil nunggu pembeli ya baca-baca. Lah kok tumben-tumbenan Lekman? Ada sesuatu apa ini yang baru dipelajari Lekman? Jadi ceritanya itu 2 malam yang lalu Ustadz kesini. Nah kok waktu pulang itu kok saya dikasih bukunya Ustadz Umar. Hadiah dari Ustadz. Iya, bersama Allah kita bisa. Wih, judulnya kok menggoda gitu ya, menggoda jiwa. Nah ini saya juga baca-baca ini saya juga kayaknya perlu diskusi sama Ustadz nih. Saya garis bawahi mana yang saya nggak paham gitu. Wah iya. Biasanya Ustadz kalau malam masih sering kesini kan? Ya sering banget. Iya, uang kopi yang kemarin belum saya cuci punya Ustadz. Isoni tapi kopi kemarin belum dicuci. Tapi ini beneran loh. Saya baru kali ini lihat Lekman kayaknya semangat untuk belajar lagi. Ada sesuatu kayaknya ini. Ya ini kan buku tentang agama kurang lebih ya isinya Mas ya. Jadinya ya saya tuh merasa banyak banget yang nggak saya dapat dulu waktu saya zaman kuliah, zaman saya sekolah. Loh begitu baca-baca ini, ternyata begitu ceritanya. Lekman itu dulu kuliahnya di perhotelan apa perkokian persefan itu? Wah, itu kalau perhotelan itu fakultasnya. Nah, terus jurusannya saya bagian masak. Iya, iya. Jadi ya gitu. Kuliahnya ya lumayan Mas, sampai S2 Mas. Wih, keren. Sampai S2 ternyata Lekman ini. Iya. Saya malah cuma sampai sarjana S1 saja Lekman. Loh, tapi apa tuh sarjana apa tuh Mas? Nah, saya sarjana pendidikan Lekman, makanya sekarang jadi Pak Guru toh Lekman. Oh. Karena memang dari dulu cita-cita saya itu pengen jadi seorang guru. Sebenarnya karena ingin memperbaiki nasib keluarga Lekman. Wih, mulia sekali. Tapi ngomong-ngomong nih, saya nggak tahu nanti ya, dibawa pulang lagi sama jenengan. Dihitung dulu lah, ini terharu sama Lekman sing tumben-tumbenan baca buku. Ini kelihatannya kok, Tempe sama tahu yang nggak ada. Loh, kok bisa nggak ada itu kenapa, Mas? Sekarang harga kedelainya katanya luar biasa. Sehingga banyak yang nggak jualan tahu, Lekman. Banyak pabrik-pabrik yang sementara ini masih menunggu harga stabil. Walah. Seperti itu. Padahal tanah kita itu kalau ditanamin delay itu ya kayaknya ya mungkin cocok aja ya, Mas ya? Iya, tapi kenyataannya delay itu dari impor, Lekman. Jadi sekalipun itu wujudnya tempe tapi Amerika. Tapi Amerika. Widih. Kok bisa? Kok, tapi kalau saya balik tulisannya nggak ada tulisan made in Amerika ya. Tetap kayaknya menjadi produk kearifan lokal Indonesia. Padahal bahan bakunya dari Amerika ya, Lekman. Dibalik tulisannya Banyurep. Tapi dari Amerika. Ya. Kok nggak bisa diganti yang lain gitu, tempe itu diganti apa kayak gitu ya? Sebagai seorang akademisi itu jadi mempertanyakan itu, Lekman. Kok bisa? Habis ini nanti saya eksperimen deh. Wis, cocok. Tempe jadi harganya murah ya, Lekman. Murah gitu. Udahlah, kita nggak usah ngomongin impor dulu dan lain-lain. Kita kembali ke soal sekolah tadi loh. Mas Tri itu gimana atau dulu sekolahnya itu kan S1-nya sarjana, pendidikan. Nah, ya. Terus perjalanan sampai ke itu sekolah itu kelihatannya lancar-lancar aja apa gimana? Weh, jangan salah. Loh, saya itu justru perjalanan ketika belajar itu mulai dari PAUD. Belum ada PAUD. Mulai dari TK sampai sarjana itu wah, lika-likunya nggak bisa diceritain, terlalu panjang. Mengharu-haru, membiru-biru gitu. Gitu, mengais-ngais dinding. Itu kan dulu sempat sama orang tua itu ya memang dibiayai full gitu. Orang tua saya itu buruh, Lekman.
Sementara kami itu 5 bersaudara. Kalau mengikuti pola keluarga kami ya saya nggak akan bisa kuliah, Lekman. Karena memang nggak ada biayanya. Jadi dari kecil saya mempunyai cita-cita yang saya terus perjuangkan, Lekman. Walaupun tidak mendapatkan dukungan biaya, walaupun tidak mendapatkan dukungan moral, walaupun tidak mendapatkan dukungan fasilitas, tapi dengan ketidakadaan dukungan itu pun tidak menyurutkan saya untuk terus belajar, Lekman. Karena ya sebagaimana tadi Lekman belajar tadi, bagi saya belajar itu adalah sebuah cara untuk merubah nasib dan keadaan. Wah, zaman segitu jenengan sudah punya motivasi seperti itu ya. Iya. Padahal lingkungan kelihatannya tidak begitu support ya. Iya, karena kan berdasarkan keadaan, Lekman. Hidup kami kan di dalam kemiskinan, maka sebenarnya motivasi utamanya dulu ya ingin merubah nasib ekonomi keluarga. Salah satunya lewat jalan bisa menjadi orang pandai, bisa mendapatkan posisi kerja, dan alhamdulillah sekarang ini sudah bisa menjadi PNS ya lumayan, Lekman. Alhamdulillah. Sekalipun PNS itu ya nggak banyak-banyak banget, Lekman, hasilnya, tapi untuk keluarga saya pribadi dulu ya menjadi seorang PNS itu sudah sebuah pencapaian lah, Lekman. Walaupun masih harus sambil jadi distributor baceman, tapi nggak apa-apa. Tapi kelihatannya berarti dulu waktu zaman sekolah itu ya sudah mulai bantu orang tua dengan jualan. Dari mulai kelas 6 SD saya, Lekman, udah mulai belanja ke pasar. Sering kali dikomentari sama itu penjual-penjual di pasar itu. Gimana? Bocah lanang kok pinter belanja. Kok wasis ngenyang. Cah lanang kok nyangkingi tempe gembus. Nah, tapi ya memang harus begitu untuk membantu ibu, karena untuk membantu nafkah keluarga, Lekman. Jadi jenengan tuh sudah tahu masak baceman itu sudah dari zaman waktu sekolah dulu ya? Wah, ibu itu ya. Pendidikan keluarga itu, Lekman. Pendidikan non formal. Makanya saya bisa membuat kayak gini-gini ini kan ya karena pengalaman dulu dari masa kecil, Lekman. Oh, berdasarkan hanya melihat, meniru. Iyalah. Terus eksperimen kan sering disuruh-suruh sama ibu. Ya kan? Maka sekalipun saya laki-laki ya kalau diuji masak ya sedikit-sedikit bisa lah, walaupun nggak kayak Lekman yang memang sarjana masak. Ya nggak juga. Gitu. Kemarin itu kan jenengan bilang kapan ya, sudah agak lama sih. Bacamannya gosong, yang buat istri saya loh. Kalau yang buat istri malah gosong. Lah, soalnya itu karena didukung situasi. Iya. Jadinya yang kurang mendukung. Mendukung saat itu ya. Iya. Wah, itu jenengan termasuk beruntung, Mas. Beruntungnya? Ya sekalipun tadi ceritanya ya untuk mendapatkan ilmu itu perjuangannya luar biasa, tapi beruntung sekarang goalnya itu menjadi PNS. Lah saya kelihatannya waktu sekolah itu malah muda ya, begitu kerja malah ngangkring. Tapi tetap disyukuri, Lekman. Sekalipun ngangkring itu kan ya halal. Nah, ya, kan namanya angkring kan ya, kalau Lekman optimis ya bisa jadi jalan sukses. Angkringannya Lekman nanti cabangnya di banyak sudut kota kan ya. Ngalah-ngalah ke saya yang PNS tuh, Lekman. Nah, nanti jenengan ya nyuplai bajaman ke semua sudut kota. Iya, itu konsekuensi. Iya. Tapi ya alhamdulillah ya, syukuri aja lah. Iyalah, sarjana S2 jadi bos angkringan itu tetap keren, Lekman. Lekman, Mas Tri, assalamualaikum. Halo, Mas Fer. Kok rodok gaya gini? Ketok mahasiswa nih, Lekman. Alma mater nih ini, Lekman. Mahasiswa. Gayeng jasnya. Apa itu gayeng? Ya ini ganteng gitu loh, gayeng. Kok pikir moto dari kampusnya kamu itu gayeng gitu? Bukan gayeng gitu. Gayeng bersambut. Itu gayung. Ini bahasa milenial. Apa itu? Gayeng itu. Lekman susah nyambung. Saya nggak tahu. Ini ngomong gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Ini baru diskusi, Mas Lekman. Masalah buku. Masalah. Itu buku siapa? Masa lalu. Ini awalnya bukunya Ustaz. Terus dikasih ke saya jadi buku saya udah sekarang. Terus yang baca di sini? Saya. Ustaz. Loh. Saya dong yang baca. Aneh toh, Mas Fer. Lekman tadi baca buku. Lah saya juga kaget kok tumben-tumbenan Lekman ngangkring sama khusyuk baca buku. Keren gitu loh. Iya, saya tuh lagi getol-getolnya ini setelah 2 malam yang lalu Ustadz ngasih ini, terus saya baca buku. Sampai saya lupa kulak kopi. Jadi hari ini malam ini no pesanan kopi. Waduh, nggak bisa nambah catatan dong. Kalau mau air putih.
Borong baceman ae Mas Ferry. Gimana bacemannya? Wah, ada toh ya, suppliernya udah datang masa bacemannya nggak datang. Fer, Ya. kamu tuh mesti belajar sama Mas Tri. Ternyata Mas Tri itu perjuangan untuk belajar itu luar biasa. Biasa di luar, Mas Ferry. Biasa di luar. Gimana Emang? Lah, Mas Tri sekolah rangkap untuk jualan-jualan. Ya, direwangi jualan-jualan ya Mas Tri ya? Iya. Untuk nambah biaya sekolah, biaya adik-adiknya. Yang sekolah sampai kuliah itu berapa dari bersaudara itu Mas? Semuanya atau Mas Tri? Semuanya. Oh, Semuanya. semuanya luar biasa loh. Lima-limanya. Lima-limanya dan selesainya tepat waktu. Lah kamu, kok ini kok mau bisnis, kegiatannya sekolah kuliah tuh kapan? Kamu tuh udah berapa tahun tuh kuliah? Aku kuliah tuh baru 7 tahun kok Likman Ki. Baru Mas. Istiqomah. Nah ini orang biasanya kalau melihat itu dari covernya perspektif mereka itu langsung negatif. Kelihatannya kuliah 7 tahun tuh malas-malesan, nyepeleke, nggak pernah datang, absen terus gitu kan. Padahal kenyataannya nggak gitu Leman. Gimana? Dulu gini Mas Tri, waktu aku pertama masuk kuliah itu, dosen agama pernah bilang gini, Wih. utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Carilah ilmu dari semasa buayan sampai ke liang lahat. Gak ada batasan waktu, Leman. Dalilnya bener ya. Iya bener. Penerapannya gitu. Nah, itu aplikasinya. Nek dalilnya soheh. Soheh. Aplikasikannya juga bener. Konkret gitu loh. Kamu 7 tahun kuliah itu semester 3 terus tau pasti? Aku masuk itu tahun 2017. Harusnya sih udah lulus, Leman. Lah, 17 atau 7 tahun? kalau kayak saya ini mau bayar semesteran harus jual ayam oleh man. Ternak ayam, ayamnya tak jual buat semesteran. Ya yo pengennya cepat selesai, ya kan? Supaya tidak banyak ayam yang nanti habis dijual. Walah. Oh. Terus Makanya kalau udah selesai. bedanya sama Ferry itu, dia itu keasikan bisnis sampai lupa kuliah atau justru malah getol kuliah jadikan hobi apa gimana? Sambil menyelam, minum air. Menit.com. Bukan. Itu argumentasi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini ada mahasiswa ya. Ada Ustadz, sehat Ustadz. Sehat, alhamdulillah. Adalah Ustadz, bukunya saya pelajari tak. Mas, Tadi cuma dibuka-buka tok, Sat. itu benar dibaca nggak itu? Dibaca tat ini. Wah, saya nggak nyangka saya pikir kalau lihat covernya itu kan sederhana banget tat. Iya. Ternyata begitu ngeliat isinya Om. Wih, luar biasa. Wih. Nggak nyangka kalau itu bikinan Ustadz. Ini tat, Penuh makna ya. penuh mana? Saya baru sampai ke judul ketiga aja itu sudah maknyes gitu tat. Oh iya. Ini wah luar biasa. Kamu harus baca nih. Berarti harus diselesaikan itu. Ya. Jadi ternyata kita kalau belajar, kalau baca-baca buku itu banyak dapat ilmu juga ya, Tat, ya? Iya. Iya, kayak ini barusan. Terus Ferry gimana? Sering baca buku nggak? Baca buku, baca pengalaman juga. Buku apa? Ya, buku tugas. Kalau buku tulis itu kosong. Buku tugas tak baca terus ini tugasnya apa, besok apa. Aduh, gitu. Tuh. Ternyata jam 9, Ustadz. Wah. Ya, tahu sendiri, Lekman. Ya kan udah jam 9. Ini sekarang ini baru. Ini baru ketemu loh. Lah tapi hari ini kan kita belajar dari kejadian Ukraina, Ustadz. Kalau tidak nganut bisa terjadi huru-hara. Mortir berseliweran. Rudal. Nah, itu saya nggak tertib jam 9 sampai rumah bisa Kita jadi. Ukraina kok bisa sampai sini gitu loh. Loh, ini angkringan masa kini kok dah. Milenial ya, Lekman, ya. Kita itu iya. selalu update info. Wah, gitu. iya. Tapi ngomong-ngomong ini sudah nggak bisa diperpanjang ini. Tapi besok tempe sama tahunya jangan lupa, walaupun mahal ya. Info harga deli, Lekman. Iya. Siap. Kol tanpa daun itu harus sering didengerin di radio Siap. harganya. Siap. Monggo dilanjutkan obrolannya. Gayeng kayaknya ini Ustadz, nanti kayaknya butuh pencerahan Ustadz ini. Ya, harus. Ya, kayaknya biasanya kalau Ustadz sudah memberikan pencerahan, memberikan ilmu, biasanya selesai semua masalah gitu. Asik. Saya yang tak pulang. Besok tak ceritain hasil Oke, ceritanya. siap. Aduh, Ustadz, padam dulu Monggo. Ustadz. Iya.
Mas Ferimat. Siap. Sukses ya Mas Ferimat. Amin. Ferimat, Mas, laris. salam buat Putin ya, Mas. Konco kelas kuliah Mas. Tak pikir kocok dakon. Waalaikumsalam semuanya. Salam. Wabarakatuh. Wah, Ustaz. Ini tadi itu Mas Tri itu cerita luar biasa, ternyata perjuangan zaman beliau mencari ilmu dari SD, ceritanya malah dari TK sampai ke kuliah. Ternyata Mas Tri itu dari kalangan keluarga yang boleh dibilang sangat-sangat di bawah sederhana kalau dari ceritanya, tapi sambil sekolah sambil jualan, bawa dagangannya ibunya. Nah ini cerita yang agak berbeda itu malah Ferry Ferry itu malah kayak hobi gitu loh kuliah nggak rampung-rampung tapi ya punya dalil. Tapi bener loh apa yang saya praktikkan itu konkret dengan dalil yang saya dapatkan. Barangkali itu hanya sekedar mengambil dalilnya saja, tapi aplikasinya beda. Gimana Karena orang yang mencari ilmu itu dalilnya adalah yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman. Sudah statusnya beriman, tapi diangkat derajatnya karena sebab ilmu yang dimilikinya. Jadi motifnya barangkali itu yang perlu diluruskan. Motifnya bukan biar bagusnya nasib, bukan biar lebih keren, biar lebih wah dan lain sebagainya. Motifnya biar kita ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih naik, lebih derajat, lebih tinggi, lebih baik di sisi Allah Azza wa Jalla. Itu motifnya yang harus diperbaiki. Karena kalau orang berilmu itu jadi bisa banyak hal yang bisa dikerjakan ya. Iya. Makanya jadi baru saja keluar langkah pertama saja, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah. Sejak keluar pertama saja itu sudah dihitung fi sabilillah. Keluar maksudnya keluar apa Ya keluar dari rumah lah, maksudnya begitu. Itu sudah hitungannya fi sabilillah hatta yarja sampai dia kembali lagi ke rumah. Nah kalau kita ngomong-ngomong ilmu itu kan sebenarnya kan nggak hanya ilmu agama ya Iya. ilmu apa aja ya Tapi itu kan lebih mudahnya untuk mendapatkan ilmu itu basicnya adalah berkelas itulah. Ada kelas 1, ada kelas 2, ada kelas 3, ada kelas selanjutnya. Adapun mencari ilmu yang tidak ada kelasnya ya tidak ada masalah. Di majelis-majelis ilmu, di tempat-tempat pengajian, yang penting bertambah ilmunya. Karena man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Tanya Ya. mencari ilmu itu ada batasan usianya atau enggak Itu tidak ada. Enggak ada kan? Minal mahdi ilal lahdi. Sejak lahir sampai meninggal dunia. persis Mantep kan? sahih. Itu untuk semangat mencari ilmunya, tapi bukan berlama-lama di tempat kuliah, bukan. Kandani. Kalau itu ngerepoti orang tua dia ya. Iya, Ferry itu memang selain dia bisnis juga jago ngeles. Lah ya makanya itu. Tapi kalau kayak saya punya ilmunya ilmu masak terus saya ngajarin orang gitu ya itu termasuk. Termasuk. Oh, Itu iya. termasuk Iya, iya, iya. tolabul ilmi juga Tolabul ilmi yang juga. diberikan kepada orang lain. Jadi ilmunya ilmu apa aja Om? Jenengan kan sok banyak referensi ekonomi sampaikan kepada orang. Boleh Bukan tuh. untuk ngakali tapi Ya enggak loh. Ferry pernah gitu. sering. Ustaz mau makan apa? Mau Ini minum ada apa? kopinya enggak? Lah itu dia Tatfa itu lagi nggak kulak kopi ya, Tat. Oh. Adanya air putih sama ini rencengan ini. Ya sudah seadanya dulu lah. Ya ya udah sambil monggo dicari. Apa? Mau tanya apa lagi? Enggak, lapar. Aduh, catat. Mau nanya itu apa? Ustaz, kerso enggak Tat? Ya Apa? biasalah. Iya. Ini yang teri aja. Wah, sip. cocok nih. Monggo, Tat. Siap. Sendoknya. Ngomong-ngomong soal ilmu Tat. Mm-mm. Ilmu yang bermanfaat yang bisa mengalirkan pahala jariah itu kan saya pernah dengar tuh dari dosen agama juga tuh Tat. Katanya ilmu yang bermanfaat itu termasuk pahala jariah Tat. Iyalah. Itu hanya terbatas di ilmu agama tok gitu atau ilmu dunia juga Tat? Ya semua ilmu.
ilmu dunia ya dapat, ilmu akhirat apalagi. Yang penting itu nilai manfaatnya. Sebenarnya ilmunya itu berefek kepada manfaat yang didapatkan kemudian. Oh, berarti kuncinya di kemanfaatannya itu. Iya. Kemanfaatannya itulah yang kemudian menjadikan itu jariah. Pantes thalabul ilmu itu penting banget ya, Tat? Ya iyalah. Oke. Ya udah, saya tetap jadi semakin semangat belajar, membaca. Semangat, Likman. Semangat. Ayo makan.